Ketika Su Hao bangun lagi, dia menemukan bahwa dia telah menjadi anak laki-laki berusia 1 tahun. Keluarganya bekerja di apotek di kota. Ia bisa dianggap terlahir kaya dengan makanan dan pakaian. Hal ini membuatnya bernapas lega. Tidak buruk, tidak buruk. Keberuntunganku berbalik. Kali ini aku pasti akan. Tunggu, Su Hao segera menemukan ada yang tidak beres. Anda bisa menganggap kebetulan semacam ini terjadi karena keberuntungan 1 atau 2 kali, tapi jika terus terjadi, itu bukan lagi keberuntungan. Itu sudah ditakdirkan. Su Hao mulai berpikir keras. Semakin dia memikirkannya, semakin mengerikan hal itu. Dia merasakan merinding di kulitnya. Ruangan marmer itu berjalan tanpa tujuan, membawa serta kesadarannya. Tidak ada cara untuk mengetahui kemana arahnya selanjutnya. Itu bisa pergi kemana saja. Artinya, bukan tidak mungkin ruang marmer membawa kesadaran Su Hao ke tubuh anak berusia 2 tahun, namun alam semesta begitu luas, melampaui imajinasi manusia. Jadi kemungkinan semacam ini sangat kecil sehingga tak seorang pun mengira hal itu akan benar-benar terjadi. Namun yang paling misterius adalah, selama masih ada cukup waktu yang berlalu, segala kemungkinan, sekecil apapun, di masa depan yang jauh, pasti akan menjadi kenyataan dan terjadi. Jadi, secara teoritis, selama ruangan marmer terus berkeliaran, Su Hao pasti akan menemukan inang baru untuk kesadarannya. Su Hao tidak merasakan kegembiraan. Sebaliknya dia merasakan rasa takut yang mendalam. Berapa lama waktu antara setiap kali saya bangun? 1000 tahun, 10.000 tahun, 1 juta tahun, 10 juta tahun. Mungkin lebih lama lagi. Lamanya waktu sudah melampaui imajinasi Su Hao. Dalam jangka waktu yang lama, setiap kali Su Hao bereinkarnasi sangatlah berharga. Ini adalah kemungkinan kecil yang telah dipertukarkan dalam waktu yang tidak terbatas. Ia bertekad untuk meluruskan pola pikirnya dan menjalani kehidupan yang baik di dunia ini. Jika dijumlahkan dengan seluruh waktu yang bisa dia gunakan untuk berpikir, dia baru hidup selama 30 tahun, jauh dari cukup. Selama 3 tahun berikutnya, Su Hao sangat berhati-hati dengan hidupnya, mengambil setiap tindakan pencegahan sehingga jika dia menghadapi situasi apapun, dia siap mengemasi semuanya dan lari. Ini adalah kode etiknya, mengutamakan keselamatan. Dan melalui lingkungannya, dia memahami dasar-dasar dunia ini. Ini adalah dunia wuxia, dan seni bela diri benar-benar ada. Dari jendela rumahnya, Su Hao secara pribadi melihat para master saling mengejar di atap rumah, bilah dan pedang berkedip. Pedang yang melayang ringan bisa memotong pilar besar menjadi 2. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Ini membuat Su Hao merasakan bahaya. Pada saat yang sama, hal itu membawa ide untuk menjadi ahli seni bela diri. Impian masa kecilnya adalah menjadi ahli pedang yang tiada taranya dan menghukum orang jahat. Tapi sayang sekali, sepertinya dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk mengetahui rahasia-rahasia seni bela diri, dan dia tidak dapat menemukan seorang guru. Keluarganya hanyalah apotek biasa. Su Hao tidak berkecil hati. Dia masih muda. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan berhasil. 1 tahun berlalu, dan Su Hao berusia 6 tahun. Keluarga mereka menyelamatkan seorang pahlawan wanita. Siapa yang tahu bahwa setelah pahlawan wanita itu sembuh dari luka-lukanya, karena takut keluarga Su Hao akan membocorkan lokasinya kepada musuh-musuhnya, dia dengan kejam membunuh keluarga Su Hao, tua dan muda. Su Hao juga tidak melarikan diri dan sekali lagi dibawa ke kedalaman alam semesta melalui ruang marmer. Bangun lagi, dia telah menjadi anak laki-laki berusia 1,5 tahun. Dia adalah putra sulung yang disayangi banyak orang. Keluarganya cukup berkuasa di daerah setempat. Tidak mungkin orang luar bisa menyakitinya. Kali ini, tidak peduli kesulitannya, Su Hao akan tetap hidup. Setengah tahun kemudian, selir ayahnya melahirkan saudara tiri Su Hao. Setelah itu, dia ditenggelamkan sampai mati di kolam ikan oleh selirnya. Dia bahkan belum mencapai usia 2 tahun. Su Hao sadar kembali kali ini sebagai gadis berusia 2 tahun di dunia modern. Teknologi masih belum sepenuhnya berkembang pesat. Orang bisa melihat TV hitam putih, radio, dan sepeda roda 3 di jalan. Ini akan segera mencapai tingkat abad ke-21 di bumi. Dia bisa menjadi penguasa di dunia akademis. Salin buku, salin lagu, salin film. Dia bisa saja tidak terkendali sepenuhnya di dunia ini. Mengenai menjadi seorang gadis sekarang, Su Hao tidak terlalu memikirkannya. Selama dia bisa hidup,
itu akan menjadi kebahagiaan terbesar. Setelah 2 tahun, tiba-tiba terjadi perang. Su Hao bahkan belum masuk sekolah dasar dan menjadi penguasa di dunia akademis sebelum dia terbunuh oleh ledakan granat yang datang dari langit. Su Hao tiba di dunia Xianxia dan bertemu dengan orang-orang Dao Iblis yang sedang berkultivasi, membantai sebuah kota. Pada usia 3 tahun, meninggal. Di dunia sihir, kota itu dilanggar oleh para bismen dan kota itu dibantai, 2,5 tahun. Di dunia kuno, dia tersapu banjir, 3 tahun. Mengalami banyak dunia, dan merasakan banyak cara untuk mati, Su Hao menemukan bahwa hidup ini terlalu rapuh. Dalam proses tumbuh kembangnya, seorang anak kecil akan mengalami berbagai macam hal. Tidak peduli seberapa besar atau kecil kecelakaannya, selama ada, itu sudah cukup untuk mengirim seorang anak yang tidak berdaya langsung ke surga. Hal ini membuat dia menyadari betapa besar upaya yang telah dilakukan orang tuanya dalam membesarkannya di kehidupan sebelumnya di bumi. Membuka matanya sekali lagi, Su Hao memikirkan kematian sebelumnya, dengan cermat menganalisis alasan mengapa dia belum bisa menjadi dewasa. Yang pertama adalah karena lingkungannya terlalu keras. Yang kedua adalah karena masyarakat yang tidak stabil. Ketiga, karena orang tua kurang memberikan perhatian dan tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup. Yang keempat adalah dia terlalu muda dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Jika Su Hao ingin bertahan hidup, dia harus mengatasi rintangan masa kecilnya dan menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk mengubah dunia dan keadaan masyarakat. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah mendapatkan perhatian orang tuanya dan kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Ia bisa saja melupakan kemampuan melindungi dirinya sendiri. Anak berusia 3-5 tahun tidak akan pernah memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup. Dia hanya perlu meningkatkan kewaspadaannya dan berhati-hati terhadap segalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menarik perhatian orang tuanya dan menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kali ini, saya tidak bisa mati begitu saja karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Saya harus berbicara sampai di sini. Su Hao tiba-tiba menutup mulutnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengatakan hal serupa, tetapi setiap kali dia mati. Seperti kutukan, tidak ada cara untuk menghindari bayangan kematian setelah berbicara. Setelah Su Hao sepenuhnya mempertimbangkan strateginya, dia mulai memeriksa situasi tubuhnya. Ini adalah dunia modern yang beradab. Saat ini sudah memasuki era teknologi informasi. Ribuan rumah tangga memiliki ponsel pintar, dan kendaraan di jalan serupa dengan yang pernah dilihat Su Hao di kota metropolitannya. Ia lahir di negara yang mirip dengan Tiongkok dari bumi. Nama kehidupan ini disebut Luo Chaohui. Dia tinggal di kota Beisu. Orang tuanya adalah pekerja kantoran biasa. Ayahnya bernama Luo Sengrong, seorang desainer rumah. Dia sangat tinggi dan cukup tampan sebelum menikah. Setelah menikah, berat badannya bertambah dan sekarang menjadi pria paruh baya yang berminyak. Nama ibunya adalah Huang Sujun, seorang guru sekolah dasar. Sejak melahirkan Luo Chaohui, dia tampak menua. Luo Chaohui adalah putra satu-satunya. Pasangan itu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya rencana untuk memiliki anak kedua, jadi mereka sangat perhatian terhadap Luo Chaohui. Namun sejak lahir, Luo Chaohui lemah dan sakit-sakitan, menyebabkan penderitaan yang tiada habisnya bagi pasangan tersebut. Menghabiskan uang adalah satu hal. Karena kepedulian mereka terhadap putra mereka, sejak kecil, ia harus pergi ke rumah sakit setiap 3 hari. Saat pasangan itu membawa kembali Luo Chaohui yang tertidur dari rumah sakit, Su Hao telah mengambil mayatnya. Rilis awal bab ini terjadi di situs N0V3LB1N. Dan orang tuanya tidak melihat adanya kelainan pada putranya. Setelah menidurkan Su Hao yang berpura-pura tidur dan menutupinya dengan selimut, Huan Sujun dengan lembut meninggalkan kamar. Saat ini, Luo Sengrong datang dan memeluk istrinya, ragu-ragu sebelum berkata, "Sujun, bagaimana kalau kita punya anak lagi?" Mendengar kata-kata ini, hati Su Hao membeku. Bagaimana mereka bisa menyerah padanya setelah dia baru saja tiba? Memegang erat tangan ibunya dengan kuat. Huang Sujun merasakan tekanan di jari-jarinya dan berjongkok untuk memeluk Su Hao sambil menangis. Setelah beberapa saat menangis, dia menjelaskan, "Hui kecil, ini salah ibu. Ibu seharusnya tidak membawa suasana hatinya yang buruk kembali ke rumah dan membuatmu takut dan tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Ini salah ibu." Jadi begitulah adanya. Su Hao sadar.
Segala sesuatu di dunia punya alasan untuk terjadi. Dalam 3 tahun berikutnya, tubuh Su Hao menjadi semakin baik. Dia sangat lincah dan tidak ada bedanya dengan anak usia 4-5 tahun pada umumnya. 3 tahun ini, perasaan Huang Sujun adalah campuran suka dan duka. Ia senang kondisi anaknya semakin membaik. Apalagi kecerdasan yang ditampilkan putranya sangat tinggi, bahkan bisa dibilang anak jenius. Ada suatu ketika dia membawa pekerjaan rumahnya kembali untuk memperbaikinya, dan ketika dia melihat dia terlalu lelah, dia secara proaktif menawarkan bantuan untuk memperbaiki pekerjaan rumahnya. Dia tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya, namun ketika dia salah mengoreksi sesuatu, putranya langsung menunjukkan kesalahannya. Itu memberinya kejutan besar, jadi dia memberi Su Hao kuis sederhana dan dia menjawab semuanya dengan benar. Dia mengangkat kesulitannya, semuanya benar lagi. Ketika dia bertanya kepada Su Hao siapa yang mengajarinya, dia menjawab, saya membaca buku. Sejak saat itu, Huang Sujun yakin bahwa anaknya adalah satu dari 1 miliar orang jenius. Rilis awal chapter ini terjadi di situs N0V3LB1N. Kekhawatirannya adalah putranya terlalu melekat, begitu melekat sehingga dia meragukan hidupnya. Dia bahkan diam-diam mencari di internet berkali-kali, apakah anak usia 5 tahun sangat melekat dan pertanyaan serupa. Selama dia tidak bekerja di sekolah, kemanapun dia pergi, Su Hao akan mengikutinya, muncul kapanpun dan dimanapun dia pergi. Selama matanya terbuka, dia pasti bisa melihat putranya. Hal ini membuat Herons curiga bahwa selain anaknya jenius, dia juga mengidap autisme yang aneh. Namun dia tidak berani membawanya menemui psikiater karena takut putranya yang cerdas akan menyadarinya dan merasa mencela diri sendiri. Selain itu, ia juga khawatir dengan persoalan pendidikan putranya. Seorang jenius yang tidak diragukan lagi, dan bukan hanya seorang jenius yang mendapat nilai bagus. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengajar anak jenius seperti itu? Sebagai seorang guru sekolah dasar, dia telah mengajar banyak anak, tetapi jika menyangkut anaknya sendiri, dia tidak dapat memikirkan ide apapun. Jika itu adalah anak orang lain, dengan kemampuan profesionalnya, dia dapat membuka mulutnya dan meledakkannya ke arah manapun, tetapi jika menyangkut putranya sendiri, dia tidak begitu yakin. Bagaimana jika dia salah mengajarinya? Dia hanya memiliki 1 putra. Pada akhirnya, dia meminta pendapat anaknya. Hui kecil, kamu sudah mencapai usia sekolah. Apakah kamu ingin mencoba dan pergi ke taman kanak-kanak? Tidak apa-apa, Su Hao berkata dengan santai. Dengan demikian, masalah Su Hao pergi ke taman kanak-kanak telah diselesaikan. Bagi Su Hao, menemukan tempat untuk menghadapi cuaca selama 5 tahun pertama adalah waktu yang paling berbahaya. Selama dia bisa melewatinya, dia yakin segala sesuatunya akan berjalan lancar. Taman kanak-kanak tidak buruk. Skor keamanannya sangat tinggi. Hanya sekelompok anak kecil, tidak mungkin dia dihajar. Keterampilannya saat ini sudah cukup untuk menjadi tiran sekolah. Su Hao membawa sedikit ke belakang dan dengan lancar memasuki sistem sekolah. Pada hari pertama sekolah, semua anak yang berisik, nakal, dan kasar menangis. Sejak hari itu, setiap anak TK yang melihat Su Hao memanggilnya kakak. Suasana taman kanak-kanak sangat bagus. Guru kelas taman, kanak-kanak memujinya sebagai yang terbaik yang pernah dia alami. Adapun apa yang dilakukan Su Hao di taman kanak-kanak, tentu saja dia tidak bermain-main dengan sekelompok anak-anak bau. Sebaliknya dia akan menyingkir dan berpura-pura tidur, lalu dia akan meneliti ruangan marmer. Dia ingin memperoleh kemampuan bertahan hidup yang lebih baik, dan jika dia ingin hidup lebih baik, maka dia perlu memiliki keahlian khusus. Saat ini, yang paling istimewa adalah ruangan marmer, yang mampu menjaga kesadaran dan semua informasinya. Dia harus mempertimbangkan dengan cermat, apa arti ruangan marmer ini baginya, dan apa yang bisa dia lakukan dengannya. Mungkinkah ini hanya memungkinkan saya untuk mati, mati, dan bangkit tanpa batas dalam satu siklus? Tidak, itu tidak mungkin. Pasti ada kemampuan lain yang belum bisa dipahami Su Hao, menunggunya menemukan dan menggunakannya. Untuk saat ini, faktor pembatas terbesarnya adalah pengetahuan dan imajinasinya. Setelah mengatasi bahaya masa kanak-kanak, Su Hao harus belajar sebanyak mungkin secepat mungkin, termasuk fisika, kimia, matematika, biologi dan mata pelajaran lainnya, selain semua jenis industri, teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, apapun.
Ini adalah hal terpenting baginya. Karena selama dia mempelajarinya, ruang marmer bisa merekamnya. Itu akan menjadi miliknya selamanya. Tentu saja, Su Hao juga telah mempertimbangkan bagaimana menggunakan kemampuan ruang marmer untuk mencatat informasi. Pertama dia akan mencatat semuanya, dan kemudian dia akan mempelajarinya nanti. Hanya merekamnya saja tidak banyak gunanya. Hanya jika dia benar-benar mengerti, benar-benar memahami ilmunya, barulah itu bisa menjadi miliknya. Sore ini, Su Hao tiba-tiba mendengar suara keras di luar. Dia tidak bisa menahan ketegangan, dan firasat buruk muncul di hatinya. Su Hao menelan ludah, bangkit, dan melihat keluar jendela. Dia melihat seorang pria berusia 50-an menerobos masuk. Su Hao segera mundur dan mengamati ke seberang ruangan. Baru sekarang dia menyadari bahwa tidak ada pintu belakang. Pembunuhnya ada di luar. Jika dia lari keluar sekarang, dia pasti akan menjadi orang pertama yang ditebang. Dia sudah terjebak di dalam. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya ada beberapa mainan yang berserakan di sekitar rumah. Dia berlari ke sisi mainan, segera mengambil 2 papan plastik, mengangkat pakaiannya, dan menempelkannya di depan dan belakang. Wajah si pembunuh dipenuhi kegembiraan. Matanya dipenuhi haus darah. Sangat menakutkan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat seseorang mencoba membuat pose keren. Itu adalah Su Hao yang berdiri di depannya. Su Hao telah mengalami banyak cara untuk mati dan sekarang tidak memiliki rasa takut yang kuat akan kematian. Hal ini membuatnya terlihat agak tenang. Ancaman kematian sudah ada di hadapannya. Dari sudut pandangnya, ada kemungkinan 80–90% untuk dikutuk, tapi dia tidak berencana untuk kalah dengan mudah. Mata si pembunuh merah, pemikirannya kacau. Parang yang diayunkannya dengan liar tidak mengenai apapun. Su Hao memperhatikan arah pedang itu. Dia menundukkan kepalanya ke belakang dan berguling ke samping, menghindari tebasan tergesa-gesa si pembunuh. Kemudian dia bangkit dan mulai berlari menuju taman bermain anak-anak. Banyak sekali rintangan di sana, mungkin dia bisa bersembunyi di sana. Pembunuhnya hanya menebas udara. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hendak menebas lagi ketika dia melihat anak keren itu terus berguling, memanjat, dan berlari ke samping. Berlari, kamu pikir kamu bisa lari? Cahaya kejam melintas di mata si pembunuh dan dia mulai mengejar. Su Hao melihat sekilas pembunuh di belakangnya menyusul hanya dalam beberapa langkah, mengangkat parang untuk menebas lagi. Dia dengan tenang mengantisipasi di mana pisaunya akan jatuh. Bahu kanannya, Su Hao terjatuh ke tanah, parangnya melirik ke atas kepalanya, hampir mengarahkan pedangnya ke kepala. Saat dia hendak bangun dan terus berlari, dia menemukan pergelangan kakinya telah dicengkeram oleh sebuah tangan yang kuat. Dia ditarik ke belakang, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa mencegah tubuhnya meluncur ke belakang. Ini sudah berakhir. Su Hao menghela nafas dalam hatinya. Benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup selama 5 tahun. Pembunuh itu dengan gembira mengungkapkan senyuman. Bocah menyebalkan ini tidak bisa melarikan diri lagi. Dia mengangkat pisaunya untuk ketiga kalinya dan menebaskannya ke punggung Su Hao. Ya, parang itu menebas dan membentur papan plastik di punggung Su Hao, terpental ke belakang, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Pembunuhnya tercengang. Dia tidak percaya dan menebas lagi. Bilahnya masih memantul kembali. Dia mengangkat pakaian Su Hao dan 2 papan plastik di bagian depan dan belakang Su Hao terjatuh. Cahaya terang muncul di mata si pembunuh. Dengan tidak sabar, dia kembali mengangkat parangnya untuk yang terakhir kalinya. Dia ingin melihat bagaimana bocah menyebalkan ini akan memblokir atau menghindar. Saat papan plastik jatuh, Su Hao mengambil pasir lepas dari sakunya dan melemparkannya ke mata si pembunuh. Pembunuhnya tanpa sadar melepaskan pergelangan kaki Su Hao dan mengangkat tangannya di depan matanya. Meski ia memblokir sebagian besar pasir, jaraknya terlalu dekat. Su Hao melemparkan pasirnya terlalu tiba-tiba. Sebagian pasir masuk ke mata si pembunuh. Ah! Pembunuhnya berteriak, mengedipkan mata dengan panik dan menggosok matanya. Su Hao berguling dan bangkit. Dia meninju selangkangan si pembunuh sekuat yang dia bisa. Aduh, parang si pembunuh terlepas dari tangannya saat dia berjongkok dan menutupi bagian tubuhnya dengan kesakitan. Su Hao segera berlari keluar pintu. Pasir secara otomatis akan dibersihkan oleh mata dan rasa sakit akibat pukulan hanya akan berlangsung beberapa detik sebelum pulih kembali. Saat itu, dia tidak bisa lari lagi. Kali ini, jika si pembunuh mengambil parangnya lagi,
dia tidak punya cara untuk melawan lagi. Su Hao berlari keluar tanpa masalah. Begitu dia keluar, dia melihat beberapa pria berusia 30-40 tahun memegang tongkat, menyerbu menuju ruang kelas. Fiuh, bala bantuan akhirnya tiba. Su Hao menghela nafas lega sambil terus berlari ke depan sampai dia dijemput oleh pria asing. Pria itu membawanya ke tengah kerumunan, menempatkannya di antara anak-anak yang dilindungi, lalu berbalik dan kembali ke ruang kelas. Saat ini, sekelompok anak-anak sedang menangis dengan keras. Melihat Su Hao bergabung dengan mereka, mereka sedikit terkejut. Kemudian pandangan Su Hao menyapu mereka dan anak-anak itu benar-benar berhenti menangis dengan keras. Mereka dengan hati-hati memalingkan muka dan menangis tanpa suara. Tak lama kemudian, pembunuh di kelas itu ditundukkan oleh orang-orang itu. Terdengar juga suara ambulans dan mobil polisi di kejauhan. Su Hao dengan penuh semangat melambaikan tangan kecilnya. Dia aman untuk saat ini. Hingga saat ini, karena ketegangan yang berlebihan, jantungnya berdebar kencang dan kencang, napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya memerah seluruhnya. Setiap kali dia sedikit panik, hal itu menyebabkan kesalahan. Sekarang, dia hanya bisa berbaring dan menunggu penyelamatan. Dia tidak mengira tubuh kecilnya mampu menghalangi parang berkilauan itu. Saat yang paling berbahaya adalah ketika si pembunuh mencengkeram pergelangan kakinya. Dia sudah seperti ikan di talenan. Jika si pembunuh tidak menebas punggungnya dan mengincar kepalanya, dia pasti sudah mati. Setelah Su Hao tenang, dia menemukan perubahan dalam dirinya. Di masa lalu, dia pasti tidak akan pernah bisa tetap rasional dan berpikir fleksibel ketika berhadapan dengan pembunuh kejam seperti itu. Setelah begitu banyak kematian, reinkarnasi, dan kematian lagi, kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat. Semakin kritis momennya, semakin tenang dia menganalisis masalahnya. Tapi itu bukanlah hal yang sepenuhnya baik. Dia telah kehilangan rasa takutnya akan kematian. Ini adalah pemikiran yang menakutkan. Ini setara dengan kehilangan keinginan untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa. Situasi segera teratasi. Daerah itu ditutup, polisi membawa si pembunuh pergi. Anak-anak yang terluka dan penjaga keamanan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Guru TK pun menghubungi orang tua untuk menjemput anaknya. Sekelompok wartawan datang untuk membuat berita. Ketika Huang Sujun tiba dengan penuh kecemasan, melihat Su Hao baik-baik saja, air mata mengalir seperti banjir yang menerobos tanggul. Dia memeluk Su Hao dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Su Hao senang dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa dia masih hidup. Jika dia meninggal lagi hari ini, betapa banyak rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri yang harus dialami ibu ini. Tak lama kemudian, sebuah video mulai beredar. Dalam video tersebut, seorang anak kecil menghindari parang si pembunuh, akhirnya melakukan serangan balik terhadap si pembunuh dan melarikan diri dengan nyawanya. Anak laki-laki dalam video itu tepatnya adalah Su Hao. Bagian komentar di bawah meledak. Sial, sulit dipercaya. Ini adalah David vs Goliath yang legendaris. Bab ini memulai debutnya melalui N0V3 Lab 1N. Siapa anak ini? Dia sangat tampan, sangat tampan. Baru saja, bos kami berteriak keras, luar biasa. Saya dari klub pertarungan. Saya akui bahwa saya akan kalah dari anak ini dalam pertarungan. Itu sudah ditunjukkan. Penjahatnya mungkin dikurung karena usaha anak ini. Saya mungkin tidak bisa mengalahkan anak ini. Apakah aku terlalu lemah? Lebih percaya diri. Tidak ada kekuatan di sana. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir penampilan di film itu terlalu konyol. Setelah melihat video ini, saya menemukan bahwa kenyataannya bahkan lebih konyol. Perlu diketahui bahwa satu orang tidak sama dengan orang berikutnya. Siapa anak ini? Saya ingin menikah dengannya. Saya bersedia menunggu 10 tahun untuknya. Bagi monster di atas, 10 tahun kemudian dia masih berusia 15 atau 16 tahun. Bagaimana cara kerjanya? Saya tidak tahu apakah ada yang menyadarinya, tapi anak itu tetap tenang selama kejadian itu. Begitu dia menyadari ada penjahatnya, hal pertama yang dia lakukan adalah merebut 2 blok itu untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan mengambil pasir dan memasukkannya ke dalam sakunya. Saya hanya bisa mengatakan dia terlalu luar biasa. Benar-benar jenius. Su Hao menjadi terkenal dan dikenal sebagai seorang jenius. Setelah menonton video tersebut, semua orang harus menyadari bahwa ada orang-orang jenius di dunia ini. Tidak dapat disangkal,